Kita lanjut lagi ke pertemuan 2. Di sini di pertemuan 2 membahas mengenai basis data relasional dan perancangan basis data. Basis data relasional adalah hubungan di dalam basis data. Nah, di sini kita belajar tentang merancang sebuah basis data. Kita perlu tahu dulu, di dalam basis data atau database itu ada komponen-komponen penyusunnya. Yang pertama adalah tabel, kedua kolom, ketiga baris, dan keempat domain. Tetapi yang sering kita gunakannya itu 3, tabel, komponen, dan baris. Tabel, kolom, dan baris. Nah, ini adalah contoh dari database perpustakaan. Dalam database perpustakaan ada tabel buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Itu tabel. Nah, di dalam tabel buku ada kode buku dan judul buku. Itu dalam tabel buku. Judul buku dan kode buku disebut dengan kolom atau atribut. Nah, di yang nomor kedua ini, kolom atau atribut. Sekali lagi, tabel buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian itu disebut tabel. Di dalam tabel buku ada kolom atau atribut. Atributnya kode buku dan judul buku. Tabel anggota juga punya atribut. Atributnya kode anggota dan nama anggota. Berarti setiap tabel itu mempunyai atribut, biasanya lebih dari 1. Oke, bisa dipahami, di dalam sebuah tabel pasti ada atributnya, lebih dari 1 atribut biasanya. Nah, di dalam tabel anggota tadi punya atribut kode anggota dan nama anggota. Di atribut tersebut ada isinya yang disebut dengan baris atau tupel di poin ketiga. Baris atau tupel ini contohnya A1 Surya, A2 Fitri, A3 itu tupel dari atribut kode anggota. Syahrul itu tupel dari atribut nama anggota. Ya, berarti bisa dipahami atribut itu isi dari tabel, tupel itu isi dari atribut. Ya. Buku, anggota, peminjaman, pengembalian itu nama tabel, kode buku dan judul buku itu nama atribut. Contoh kode bukunya itu kan ada B1, itu berarti baris atau tupel. Pemrograman C++ itu baris atau tupel. 10 dari stok buku itu disebut baris atau tupel. Nah, ini ada penjelasannya. Tabel itu memiliki nama dan terdiri atas baris dan kolom. Baris itu disebut tupel, kolom itu disebut atribut. Ya. Tabel pada suatu basis data tidak boleh memiliki nama yang sama. Contohnya tadi di peminjaman ada tabel buku. Tidak boleh ada tabel buku lagi, ya. Berarti harus 1 tabel dengan nama yang sama, tidak boleh ada 2 tabel dengan nama yang sama. Selanjutnya